Acara pernikahan anggota DPR dari fraksi PKB dibubarkan Satpol PP. Sementara itu Mahkamah Kehormatan Dewan akan turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran PPKM yang melibatkan anggota DPR tersebut. Inilah situasi saat Satpol PP Kota Solo mendatangi dan membubarkan acara pernikahan. Pernikahan tersebut terjadi di sebuah hotel di Kota Solo. Yang mengejutkan, pasangan mempelai dalam pernikahan tersebut ternyata anggota DPR RI dari Komisi 4, Luluk Nur Hamidah, dengan pasangannya anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Alfitra Salam. Setelah dibubarkan, petugas prosesi pernikahan akhirnya berpindah ke kantor urusan agama sesuai aturan PPKM. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi pembubaran pernikahan tersebut. Ya menahan diri dulu lah, kan aturannya di KUA, itu aja. Aturan ya aturan. Ya, itu aja. Tapi beliau dipanggil nggak? Hah? Bu Luluknya dipanggil nggak Mas rencananya? Untuk klarifikasi terkait hal ini. Kan beliau sudah kooperatif, nggak perlu. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan akan turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran PPKM yang melibatkan anggota DPR tersebut. Sejauh ini MKD melihat kasus tersebut hanya kesalahpahaman saja karena Luluk Nur Hamidah tidak menggelar resepsi dengan mengundang halayak ramai, namun hanya keluarga inti saja. Bagaimana sikap PKB terhadap pelanggaran pernikahan yang melibatkan anggotanya tersebut? Kita langsung berbincang dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Assalamualaikum Pak Jazilul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Latif? Kabar baik. Pak Yani. Ya, tadi kata MKD ini hanya kesalahpahaman biasa. Kalau PKB sendiri melihat kasus ini seperti apa? Ya, pertama gini, sebelum saya menjawab, tentu saya menyampaikan selamat tahun baru Hijriah kepada umat Islam. Dan gini Pak Latif, biasanya di tradisi Jawa, itu pernikahan itu banyak dilakukan di bulan besar, bulan Dzulhijjah. Ya. Dan kebetulan Bu Lulu ini menikahnya di penghujung bulan Dzulhijjah. Tetapi yang ingin saya sampaikan, sepanjang pengetahuan saya, Bu Lulu Hamidah ini sangat rajin dan aktif ke daerah pemilihan. Dan beliau tentu tahu bahwa prosedur prokes beliau juga tahu. Makanya beliau tidak mengundang resepsi, itu cuman akad nikah. Nah, ternyata akad nikah itu di dalam aturan itu di KUA atau di tempat ibadah. Dan itu setelah diberitahu oleh aparat, beliau juga mengikuti. Ya. Jadi tidak ada masalah menurut saya, karena kita harus menghormati dan sekaligus mengikuti semua aturan. Oke. Jadi saya yakin Bu Lulu Nur Hamidah tahu bahwa menikah di masa pandemi itu juga sulit. Gitu. Oke, baik. Mungkin karena waktu, karena tempat. Iya. Dan beliau dapilnya kan di Klaten sama Sukoharjo. Baik, oke Pak Jazilul, kita bergabung juga dengan Ketua Satgas COVID-19 dari Solo, Pak Ahyani. Pak Ahyani, selamat malam. Apakah Satgas dikabarin mau ada acara pernikahan di sebuah restoran yang merangkap hotel tersebut? Ya memang kami selalu memonitor kegiatan kita, tempat-tempat pertemuan, hotel dan sebagainya itu, apakah dalam masa-masa pandemi ini akan dilakukan apalah hajatan, karena memang banyak pelanggaran itu dilakukan, biasanya itu dilakukan di usaha, tempat-tempat usaha. Dan memang Kota Surakarta banyak sekali ya, memang kita kota jasa, banyak sekali tempat yang bisa digunakan seperti itu. Namun demikian, karena kemarin di pantauan kami, bahkan teman-teman di Satgas Covid di lapangan itu ada acara resepsi di salah satu hotel. Resepsi atau hanya akad nikah? Ya, kalau kita melihatnya resepsi. Akad nikah pun sebenarnya juga enggak. Oke. Karena memang kegiatan yang di tempat-tempat publik, terutama di hotel dan sebagainya,
sedang dibatasi. Kenapa Restoran Pak? pun Kenapa juga Pak Ahyani tertarik memantaunya? Apakah jumlah pengunjungnya banyak sehingga kemudian menarik perhatian atau gimana Pak Ahyani? Itu kita memang kita deteksi. Jadi ada jadwal-jadwal dari restoran itu memang selalu kita monitor. Di tiap hotel, terutama hotel yang memang kita lihat hotel yang biasanya ramai dan kita selalu monitor. PPKM level 4 di Solo, restoran boleh buka, boleh menerima orang makan? Untuk yang restoran yang sifatnya outdoor, Ya. ya mungkin teras resto ya juga sifatnya outdoor. Ya. Itu boleh dine-in, tapi kan hanya 20 menit aturannya. 20 menit. Oke, Ya, baik. pembatasannya juga Ya. ketat. Pak Jazilul, kata Pak Ahyani resepsi ini ramai pengunjungnya, gimana ini? Ya, saya tidak tahu persis karena saya tidak menerima undangan. Dan saya yakin Pak Ahyani juga bukan panitia resepsi. Ya. Jadi biarlah nanti Pak Ahyani di sana berkomunikasi dan itu sudah menjalankan tugasnya atau dia Pak Ahyaninya. Cuman yang saya maksud, memang kondisi COVID ini ya kita harus hormati petugas atau satgas COVID yang ada. Ya. Saya juga tidak tahu apakah akad nikah atau resepsi, yang jelas itu akad pernikahan. Nah, kalau resepsi biasanya itu ada undangan yang disebar. Saya aja sebagai koleganya nggak ada undangan. Oke. Dan yang saya tahu di grup itu akad nikah gitu. Oke. Di grup saja ada teman yang ngirim ke saya bahwa akan ada akad nikah. Nah, seandainya resepsi tentu saya juga diundang. Saya ini kan pimpinan beliau. Itu dia. Nah, makanya dan apa namanya, karena mungkin dan memang di aturan kan tidak boleh juga di restoran akad nikah. Akad nikah itu adanya di KUA saja. KUA. Ya betul. Nah, saya menghormati apa yang menjadi tugas Pak Ahyani untuk memantau segala aktivitas di dunia usaha termasuk perhotelan. Nah, kebetulan acaranya di hotel ya pasti ketahuan. Baik. Dan saya pikir mestinya koordinasinya bagus gitu mestinya. Oke, baik. Oke, Pak Ahyani ketika tim Pak Ahyani ke sana datang, tahu nggak bahwa yang menikah itu seorang anggota dewan dan pejabat di DKPP? Kenapa kemudian masih tetap berani membubarkan? Ya, kita memang sejak awal ketika ada deteksi, ada laporan bahwa akan ada penyelenggaraan apalagi akad atau apa, memang biasanya akad di Solo itu seperti itu. Akad lanjutannya akad ya foto-foto, ya mirip-mirip resepsi secara tidak resmi, dan memang sudah dikomunikasikan juga dengan Forkompimda dan sebagainya, karena memang tim Satgas Covid di lapangan itu juga melibatkan teman-teman dari jajaran TNI dan Polri, sehingga kita semua sudah memang sepakat bahwa dalam pelaksanaan ini memang harus dilaksanakan secara tertib oleh siapa. Dan maaf Pak, tadi saya kurang jelas mendengar Pak Ahyani bilang ini sudah dikoordinasikan dengan Forkominda acara ini. Iya betul. Memang di setiap event di lapangan itu kan kita selalu dibuat koordinasi dengan Forkominda. Jadi tim Satgas Covid yang di lapangan itu ada jajaran Satpol PP, ada jajaran dari TNI. Jadi kita selalu didampingi. Bahkan juga dari Kajak untuk memantau, mendampingi juga. Tidak merasa sungkan, pakai karena yang menikah ini adalah anggota dewan gitu waktu mau membubarkan? Ya biasanya kita pakai masker Pak, jadi nggak akan kelihatan. Nggak kenal ya. Seandainya Bapak kenal, Bapak bubarin juga nggak? Aja, biar nggak menghilangkan rasa sungkan. Iya, seandainya waktu itu Bapak kenal, Bapak bubarin juga nggak? Ya harus diberitahu lah. Harus diberitahu. Oke, Pak Jazilul, tadi ada pernyataan Pak Yani di awal yang menarik. Banyak orang-orang kecil yang berusaha mematuhi PPKM, tapi kemudian ada anggota dewan yang tidak mungkin tidak tahu bahwa ada aturan tidak boleh menikah di hotel. Bagaimana kita menyikapi ini, Pak Jazilul? Ya, tentu saya tidak tahu persis kronologinya ya. Kan bisa jadi kalau ini koordinasi dulu untuk minta izin atau gimana, saya tidak tahu itu kronologinya. Nah, kalau memang
itu sebuah pelanggaran kemudian ditertibkan, kami tentu sangat menghormati itu. Iya. Jadi itu pada poinnya itu kami tidak menolak untuk ditertibkan. Jadi tetapi kami harap masyarakat juga maklum lah, karena kan PPKM ini ditentukan juga oleh kebijakan di pusat yang terus diperpanjang terus. Nah ini juga tidak bisa diprediksi dengan acara akad nikah. Jadi maksud saya kegiatan-kegiatan masyarakat ini kemudian terhenti oleh kebijakan pemerintah dengan PPKM itu. Sampai kapan? Ya nggak tahu, ini kan diperpanjang terus. Iya. Nah, oleh sebab itu, apalagi acara yang sifatnya pribadi seperti pernikahan. Pernikahan ini kan kadang dihitung tanggalnya yang sesuai, begitu Pak Latif. Jadi kita mengikuti saja apa yang harus dilakukan oleh Satgas Covid. Jadi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan kami juga tidak tidak kemudian karena DPR gitu mentang-mentang itu tidak. Ini semata-mata kegiatan akad yang memang harus dijalankan oleh saudara atau sahabat saya Lulu. Dan perlu tahu, sahabat Lulu ini nggak pernah pulang di dapil. Makanya saya heran, kok menikahnya ada di dapilnya gitu, atau di dekat dapilnya. Kan lebih pantas kalau di Jakarta gitu, kalau mau anggota DPR. Jadi itu sebenarnya semata-mata kecintaan beliau kepada dapilnya itu Pak Latif, Pak Bu Lulu ini. Iya. Tapi gini Pak Jazilul, sebelum ini kan beberapa kali kita mendengar anggota-anggota Dewan itu dalam konteks COVID ini meminta keistimewaan. Sehingga kemudian ketika dilarang tidak boleh menikah, kok yang ngasih contoh yang begini gitu loh Pak Jazilul, gimana? Nah tentu kami nggak pernah minta keistimewaan dalam kasus ini. Jadi kalau memang di situ ada pelanggaran ya diproses, nggak ada masalah. Jadi PKB selama ini nggak minta keistimewaan. Nggak pernah selama ini suara PKB minta keistimewaan, justru PKB full untuk mendukung kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan penanganan COVID. Nah, apa yang terjadi ini adalah bagian dari dukungan PKB sebenarnya. Makanya saya menghormati juga sikap Bu Lulu yang menerima apa yang menjadi teguran dari Satgas Covid. Kan nggak ada reaksi apa-apa beliau. Iya, Pak Ahyani. Ini yang menurut saya juga kita apresiasi. Kita nggak melihat besar atau kecilnya. Pak Ahyani, ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Wali Kota. Apa tanggapan beliau terhadap tindakan Satgas dan Satpol PP ini? Ya sudah lah, pastilah semua tindakan itu kita selalu laporkan baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi kalau terutama kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ya memang kondisi seperti ini ya, kalau orang Jawa bilang baru kahanan ya, harus kahanan seperti ini harus bisa bisa menyesuaikan lah. Jadi ya saya sendiri juga sebenarnya mohon maaf kepada masyarakat karena dalam keadaan seperti ini ya kita tuh semuanya harus peduli bersama gotong royong untuk menegakkan kesehatan dengan biar kita tuh segera pulih lah. Karena kalau memang kelihatan di Kota Surakarta akhir-akhir ini memang trennya sudah bagus, turun angka positifnya dan sudah mulai mendekati zona-zona yang lebih tidak ketat lagi sebenarnya. Makanya itu kami semua mohon dukungan dari semuanya, baik yang dari masyarakat kecil maupun yang dari para pimpinan yang terhormat juga. Ini yang kami harapkan semuanya. Ya. Pak Jazilul, kira-kira partai akan mengambil satu tindakan administratif terhadap kasus ini atau bagaimana? Ya tentu kami nanti akan melihat ya bukti-bukti, nanti kita sesuaikan apa yang ada di situ. Toh PPKM ini kan sifatnya juga pelanggaran, sehingga kalau ada pelanggaran kan ada dendanya itu. Ya kalau memang didenda ya didenda saja. Itu pertama. Terkait dengan partai tentu kita melihat urgensi dari pernikahan itu dan
selama ini kinerja Bu Lulu. Yang saya tahu selama ini kinerja Bu Lulu ini cukup baik, utamanya di tengah-tengah pandemi ini. Beliau turun ke lapangan, membagi sembako, mendampingi. Ternyata tiba-tiba beliau juga harus menikah di tengah-tengah pandemi ini. Jadi ya tentu nanti kita akan sesuaikan apa yang nanti akan partai lakukan atau sikap partai kepada Bu Lulu. Oke, baik. Pak Yani, tadi ada denda terhadap pelanggaran ini? Kalau kami yang sebenarnya tidak kepada pelakunya. Kami lebih care kepada penyelenggaranya, pengelola gedungnya. Oke. Apa pengelola gedung masih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan surat izin yang kami keluarkan, itu penyelenggara pengelola gedung itu harus tertib. Baik. Ketika ada orang yang kalau tidak sesuai dengan SE dan sebagainya, itu ya sebenarnya sudah kewajibannya untuk menolak sebenarnya. Itu sudah. Jadi memang teguran utama kami sebenarnya kepada pengelola gedungnya. Oke, baik. Dukungan semua pihak akan membuat pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Pak Ahyani, terima kasih Pak Jazilul. Terima kasih. Ditemukan jasad wanita terbungkus kardus dan karung di Cakung, Jakarta Timur. Kami segera kembali.